Jadi akhirnya saya ikut ibu masuk SPG. Di SPG Berarti ini dari SMP dulu ke SPG. SPG, SPG ya. mana nih? SPG Padang Padang Panjang. Ya. Jadi seni ini juga yang buat sukses. Baru masuk kita udah hafal tari-tari Minang, mengiringi sudah sama main band. main band. Pas orang latihan tuh perpisahan kita duduk lihat. Ada kita kelas 1. Kelas 1. Bu Lel Frida Ahmar guru keseniannya. Terus saya diam-diam aja. Ada satu tari yang nggak bisa temannya mengiringi. Lama bisa tapi lama latihan juga. Berarti ini anak kelas 2 atau kelas 3 nih? Kelas 2 kelas 3 tuh. Terus waktu istirahat saya ambil gitar tuh, coba-coba ditanya sama Bu Lel, kamu bisa main? Bisa Bu, coba-coba Bu, cobaan luar bisa. Ternyata bisa mengiringi. Akhirnya disuruh ngiringi. Akhirnya udah berteman dengan yang lain. Dengan senior-senior itu. Dengan senior udah akrab. Pas kelas 2 diangkat kita kesenian sampai kelas 3. Di SPG Jadi di SPG itu yang membuat keakraban dan sekolah pun lancar karena banyak kenal dengan guru segala macam. Lanjut ke D3 musik. D3 musik. D3 musik. Waktu D3 musik pas penampilan bakat di IKI Padang di IKI Padang. Kami buat grup. Itu gawat juga itu. Senior-senior itu nggak boleh kami main sama dia. Padahal diminta adik-adik mana tampil. Kami udah siapkan latihan di rumah. Ada si Piping, ada Hasan teman saya almarhum, ada si Ang. Kami latihan. Saya pakai meja, dia pakai gitar. Pokoknya alat-alat apa adanya. Terus tampil. Udah nunggu di gor, udah malam nggak juga ditampilkan. Udah marah-marah kami ke kakak senior. Kenapa? Tapi kami diminta udah siap. Dia takut mungkin. Pas tampil rupanya bagus. Bagus. Orang bersorak semuanya. Enak minyak. Jadi pengalaman. Gara-gara itu kenal dengan kakak senior semuanya. Akhirnya nggak ada di ospek lagi. Kan dia emang ospek orang-orang seni ini semua. Pas nampak udah akrab. Bang. Akrab. Main aja di kantor-kantor. Sampai kami dengan almarhum Hasan teman tuh nggak di ospek lagi. Jadi memang itu membawa. Saya juga biasanya seni dan olahraga membawa pertemanan yang kuat, yang akrab. Itu tuh kita harus menjaga juga ya. Kadang-kadang ada juga yang kadang-kadang terlalu tidak menjaga kesehatan, begadang sampai pagi ada juga. Tapi kami prinsip dengan Hasan dulu, kita harus bagaimanapun sibuk di luar yang kuliah tamat. Bagaimanapun sibuk di luar kegiatan segala macam akademik jangan tinggal. Jadi berimbang. Akhirnya saya masuk di Sanggar Bu Sofiani, 3 tahun di sana. Itulah menempa ilmu-ilmu yang banyak dari luar, skill-skill keterampilan. Alhamdulillah. Itu yang membuat pas tamat kita nggak gampang lagi ke lapangan. Jadi itu saya waktu jadi di mahasiswa, saya bilang ke mahasiswa, cari salah satu skill keahlian. Tidak ada yang jelek di bidang apa aja. Kok 26 unit kegiatan banyak tuh, ada di agama, ada di bahasa, ada di seni segala macam, ada di teknik MIPA. Cari salah satu, tidak ada yang enggak. Kalau ada mahasiswa yang enggak masuk salah satu, berarti Anda ada rugi. Karena udah pengalaman kita seperti ini. Memang itu yang membawa keberhasilan. Itulah suka dukanya. Tapi alhamdulillah semuanya membawa. Seperti kemarin kan saya di Jogja itu waktu ngambil S1, saya masuk semua kegiatan Prof. Ada orang vokal group masuk juga, ada padusara masuk juga. Jadi kita dikenal sama dosen-dosen. Jadi ada urusan apa-apa enak aja. Kemarin ini diminta di Jogja tuh alumni untuk narasumber kepada mahasiswa baru untuk kuliah perdananya. Di mana nih? Di UNY. Di UNY. Di UNY. Jadi katanya ini kuliah pertama. Minta Prof, siap. Jadi intinya karena kita acara dulu, kalau nggak tahu orang, kita kuliah pulang, nggak ada karya itu. Jadi itu kita bilang ke mahasiswa, memang pengalaman itu jangan sampai terlambat menyesal kita. Kan ada yang udah mau tamat baru mulai. Itu. Itu ya Bang. Oke, baik. Berikutnya kalau tidak salah Prof Ardipa rasanya menjabat ini agak bertali saja. Mulai dari apa? Dari sekretariat jurusan mungkin dulu. Iya, itulah alhamdulillah. Awalnya sekretariat jurusan ya. Pertama baru masuk jadi ketua pengabdian masyarakat. Ketua pengabdian masyarakat di jurusan itu. Iya. Jadi kalau ada acara keluar barale kita yang mengontrol mahasiswa. Mahasiswa. Ini pengabdian masyarakat di jurusan karena ada acara kelompok seninya. Jadi ada yang mengundang, kita menemani. Habis itu sempat juga di labor, ketua labor. Itu baru-baru ya, dosen baru. Ya, mungkin nampak bagi dia kita banyak teman dengan Pak Ervan. Pak Ervan itu kan orang lapangan tuh. Pak Ervan tuh itu panutan juga bagi saya tuh, karena dia orangnya serius, nggak neko-neko, baik
suka mendidik orang, membuat karakter itu di samping dia apa namanya skillnya bagus, karakternya bagus sekali. Sebentar, Sobat Obsesi, Pak Irfan yang dimaksudkan adalah yang sudah pernah hadir juga di studio Obsesi, pernah hadir di program Obsesi yang sudah kita tampilkan juga. Setelah itu, jadi habis itu diangkat sekretaris jurusan. Sekretaris. Habis sekretaris pemilihan. Sekretaris jurusan berapa periode? Satu periode. Terus ketua jurusan 1 periode. Habis itu ketua jurusan bukan 2 periode, satu ya? Satu rasanya. Satu periode. Memang periode pertama itu separuh itu. Melanjutkan ya. Melanjutkan ya. Terus menjadi wakil dekan 2. Wakil dekan 2. 2 periode. 2 periode. Habis wakil dekan 2 periode. Tiba-tiba coba-coba masuk ke universitas. Dapat jadi WR4. Wakil terempat. Wakil terempat. Nah, terus dia belajar keras itu dibantu oleh siapa tuh? Pak Hafid Ardi, WD1 sekarang. Dia yang bantu karena dia bisa bahasa Inggris. Kan WR4 dia bidang kerjasama. Bidang Pak Hafid lah selalu yang banyak bantuannya. Nah, terus habis itu jadi WR3 terakhir. WR3 dari WR4 pindah lagi ke WR3. Baru 1 bulan yang lalu. Sebenarnya Desember besok ini baru habis nih. Tapi karena perubahan statuta ya kita tentu harus mengikuti proses dan habis 1 bulan yang lalu udah selesai. Dan alhamdulillah sehat juga kan. Itu yang perlu. Jadi di sana lah kita melihat gini, kalau kita serius, saya bilang ke anak-anak, jangan lihat seni tidak seninya. Kalau serius, dimanapun bisa. Jadi apapun sebetulnya bidang kita, jurusan kita, prodi kita, kalau kita serius dengan apakan, saja berhasil. Serius, berdoa, ikhtiar. Kalau nggak dapat, sabar, ikhlas, itu udah jelas. Nah, kalau kita menjalankan itu, kita happy aja. Kadang-kadang orang itu mencapai sesuatu nggak tercapai langsung patah semangat. Seperti mahasiswa sekarang mau bimbingan disalahkan sedikit nggak ketemu 2 bulan 3 bulan, itu kan mencerminkan nggak gigih itu. Nggak seperti kita dulu ya. Kita sampai marah dosen ditanya terus. Pak, di mana Pak? Ketemu Pak. Akhirnya dosen, kita kan merasakan kalau mahasiswa gigih tiap ternanya kan kita kasihan juga. Kan sudah tiap minggu menemui kita. Kita udah mikir juga. Jadi itu memang kegigihan, terus bagaimana keseriusan gitu. Itu Pak. Saya pelajari semuanya. Karena tadi dari SPG ya. Dari SPG. Alhamdulillah piano bisa, gitar bisa, drum bisa, main bass, melodi bisa. Tetapi memang kita pelajari teorinya itu bagaimana kita memotivasi anak supaya bisa belajar, langkah-langkah apa yang harus, itu yang lebih fokus senang. Tapi nggak ahli betul. Tapi bisa. Orang kan contohnya main gitar terampil betul. Saya enggak. Tapi dia kalau orang bisa, itu orang itu biasa fokus itu saja ya. Bisa orang itu fokus itu. Contohnya dia seperti tempat lain. Mayornya apa biola biolanya gitu. Kalau saya pelajari semuanya. Jadi alhamdulillah kalau orang minta ngajar biola saya bisa juga. Gitu. Tapi teorinya, langkah-langkahnya bagaimana apanya bisa. Gitar juga. Gitu. Bahkan di Senda Tasik ngajar gitar. Gitar dasar, gitar lanjut. Walaupun nanti mainnya anak-anak itu lebih bagus dari kita, tapi dia harus paham. Dia bukan hanya belajar di sanggar aja. Dia megang akor ini. Kenapa akornya seperti ini? Apa unsur-unsur yang ada di akor ini, bagaimana teknik memainkan, bagaimana teori, itu yang kita ketahui, kita apakan sama dia, nanti dia mengembangkan dengan skillnya. Juga drum, ini ketukannya birama sekian, kita teorinya harus menguasai. Insya Allah untuk semuanya saya bisa itu. Tapi terampil enggak? Karena terbiasa tampil orang harus fokus ke satu nyanyi bidang. Orang kita bisa juga, tapi enggak ahli betul. Untuk sekedar. Oke. Berikutnya adakah karya seni misalnya mencipta lagu ada? Alhamdulillah ada. Dulu kemarin ini saya cipta nyanyi bagus sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa nggak dapat juara tuh. Ada cipta lagu Mars UT. Mars UT. Kemarin ikut ya. Dapat sertifikat. Terus dulu pernah ingat saya sama waktu saya dosen muda sama Bu Salirna Udin. Ada karya yang agak bagus dulu, ada drama tari, saya buat musiknya untuk ditampilkan di Bukit Tinggi. Itu saya masih ingat tuh. Itu terus
mencipta lagu-lagu Minang. Alhamdulillah ada beberapa yang dibawakan oleh si Yeni Puspita. Oh ya, itu ada ya. Ada tapi itu lagu beberapa lagu itu memang tetap dituliskan pencipta Ardipal gitu ya. Iya, tetap. Terus saya paling banyak mengaransemen lagu untuk ibu-ibu. Pokok saya coba aja. Saya berprinsip gini, coba dulu. Salah bagus nggak bagus itu urusan nanti. Yang penting dua, kalau nggak dicaci, kalau nggak dipuji. Kalau nggak ada apa-apa. Ya saya buat aja. Sekarang saya dengar tuh, saya melatih di Dharma Wanita Provinsi. Saya aransemen semua lagu itu. Saya aransemen supaya bisa ibu itu membawakan. Yang sulitnya saya mudahkan. Aransemen itu saya tulis. Ada almarhum si Bobby Rara. Dia selalu membantu. Sudah saya aransemen, saya rekam, saya suruh dia coba tuliskan, memindahkan ke dalam. Buat laporannya. Bagaimana, kenapa buat ini, apa latar belakang. Itu jadi credit point. Jadi saya bilang sama teman-teman, mudah aja seni ini buat credit point untuk naik pangkat. Kita buat lagu, kita aransemen, membuatnya kita dapat nilai. Tapi dituliskan tadi logikanya tadi ya, rasionalnya, langkah-langkah karya itu, latar belakang kenapa buat ini. Terus kita buat nada dasar sini, apa sebab nada dasar sana, tercapai nggak oleh suara orang, kita pecah suara sopran, alto, tenor dan bass, kenapa pecahnya begini, ya semuanya diterangkan. Terus ada syairnya, apa makna syairnya, ya panel kita. Ya berarti ada dokumen ilmiahnya ya. Ada dokumen ilmiahnya, jadi orang nanti kenapa saya memberi akor di sini. Sementara kalau suara satunya akornya di A contohnya. Tiba sudah dipecah kok menjadi A7. Rupanya ada nada ketujuhan ditambah dalam paduan suara. Jadi memang menjadi ilmiah, menjadi teori yang baku gitu. Jadi teori yang standar. Bisa dibuat untuk naik pangkat. Sementara teman-teman bilang kan, oh gimana ya naik pangkatnya, kan harus seminar, harus karya ilmiah. Bukan itu aja. Padahal tadi kan pengkaryaan tadi ada dokumen ilmiahnya ya. Terus kemarin pernah juga saya membuat himne Jambi. Nah, himne Mars Jambi. Unja himne. Sampai sekarang ada lagunya, saya kirim dapat sertifikat. Itu bisa juga untuk naik pangkat. Jadi banyak sekali Pak Prof. Kalau kita ingin berkarya untuk naik pangkat dengan kemampuan yang di bidang seni itu banyak sekali. Jadi saya tiap melatih ibu-ibu dalam Wanita Provinsi dulu saya sebut itu melatih itu terlibat juga dalam melatih biasanya vokal-vokal itu berhentinya waktu nggak ada lagi. Jadi saya tiap latihan sih dia tidak tahu saya dosen. Dia ibu-ibu saya nak aja Pak datang jam sekian juga saya ikut. Itu sejak kapan itu melatih seperti itu? Dulu sejak dosen muda ya baru mulai. Sebenarnya waktu mahasiswa dulu udah vokal grup juga. Udah vokal juga. Ya ada ibu-ibu yang itu Pak Irfan yang berjasa bawa saya tuh. Ada Pak Irfan latihan ibu saya ikut. Di bawah. Saya lihat gimana caranya. Terus pas dia nggak datang, saya datang. Tampil. Saya coba kan, akhirnya berhasil. Yang di provinsi itu nggak tahu siapa yang saya tahu di telepon, dia minta melatih. Yang lucunya ini pengalaman, sudah tanya berapa bayarnya Pak? Nanti aja lah Bu. Kalau saya kasih tahu sekarang, nanti kan terlalu resmi. Kalau kita terlambat nanti dipotongnya dia bisa negosiasi dengan marah. Tapi kalau kekeluargaan, ibu lihat aja nanti kalau bagus. Nanti terserah ibu lihat dulu. Oh iya deh. Latihan. Kadang ibu-ibu tuh maklum Ibu Dewi itu Dharma Wanita Provinsi itu ya. Karena dulu istri kepala dinas semuanya, istri gubernur, istri kepala dinas, istri Pak Wali Kota aktif semua itu. Terus melatih. Pas sudah latihan tuh kan dia bilang sama suaminya, tuh pelatih kami tuh kasih honornya, kasih transportnya, udah pada ngasih. Padahal ibu tuh udah ngasih. Terus saya bilang, Bu kan udah tadi Bu, diam aja. Bapak udah ngasih. Karena Pak Ansar juga gitu. Pal katanya. Itu apa? Makasih Pak. Padahal ibu udah ngasih. Itu diam aja lah, nggak apa-apa. Jadi saya pikir kalau kita tidak mikir uang, semuanya akan lancar. Saya dipanggil juri pun dipanggil berapa nanti aja Bu. Yang standar biasa aja lah. Udah puas orang tuh kita latih, apa dulu baru kita itu. Itu prinsip dari dulu. Saya tidak mau pernah sekali ini pengalaman. Pada waktu nggak ada lagi untuk melatih. Saya pura-pura minta bayar mahal. Bayar sekian Bu. Sebentar Pak, kami diskusikan dulu dengan anggota katanya. Tadi sebetulnya karena waktu kita punya. Akhirnya telepon. Iya Pak, siap Pak kami bayar segitu. Terus saya bilang, Bu, sebenarnya saya bercanda Bu, waktu nggak ada. Itu kan pura-pura kalau saya tidak pernah minta bayar berapa ke Bu. Sebenarnya waktu nggak ada. Kalau gitu
habis berbuka aja. Waktu itu bulan puasa. Akhirnya habis berbuka ngajar ke sana. Atau terakhir saya minta maaf lagi, saya bilang saya kirim teman lain, enggak mau dia. Orang yang lain banyak mau, tapi dia udah suka. Jadi pertama suka orang dulu. Karena suka dengan kita. Enggak, kalau enggak Pak Dipal enggak usah katanya. Enggak usah, ada siapa lagi sejak itu sudah sibuk WR, memang waktu enggak ada lagi. Pernah bahkan ibu-ibu tuh mau lomba ke Batam, suruh ngantar sampai ke bandara. Tiba di bandara latihan juga sekali dulu mau dilihat. Kita diajaknya ke Batam, nggak mungkin kita kerja. Iya. Saya bilang, Bu, saya dosen, Bu. Ini dosen. Udah tahu sebelumnya. Dia nggak tahu. Kita nggak mau bilang-bilang itu. Maka dia saya enak aja. Jam sekian ditelepon. Kebetulan kita nggak ngajar, lari ke sana. Tapi itulah pengalaman itu. Jadi itu yang bilang tadi. Makanya waktu tes jadi dosen enak aja lagi. Yang mentes tuh Pak Cipto. Istrinya latihan dengan kita. Iya. Ibu Pak Ansar, istrinya latihan. Jadi dia bilang, Pak Anas Syafi'i, dia udah tahu. Waktu wawancara? Ya wawancara katakannya, ini you udah dapat you nih. Pak Cipto bilang lagu satu, Pak Dipal katanya. Lagu apa, lagu hujan, gitar, lagu-lagu yang disanggar Sufiani. Senang dia dengar. Jadi aman aja. Hanya satu pengalaman ada Pak Azmi, dia tanya fisika, saya jawab nggak ngerti jawabannya, kita ketawa dia. Tapi kata bapak lain, ya suruh dia menyanyi, main musik. Ini fisika mana tahu dia. orang pendidikan seni. Ya, jadi pengalaman itu. Jadi sebelum kita masuk ke sesuatu tempat tuh, apa yang dibutuhkan alami dulu, jadi kita enak. Saya sering bilang kepada mahasiswa, Anda masuk jurusan listrik contohnya, Anda harus tahu listrik itu melihat api, kadang-kadang tiang tinggi manjat segala macam, itu contoh. Ya harus tahu dulu. Siap itu. Nanti mau ke lapangan lihat petir aja takut, lihat api ini takut, ngapain ngambil jurusan listrik? Jadi lihat betul. Begitu juga seni, coba-coba dulu, berani nggak tampil di depan umum, terus suka nggak, ceria nggak, nyanyinya, narinya. Kalau ada unsur-unsur itu baru masuk. Tapi kalau nggak, kasihan. Ada tuh mahasiswa suaranya fales, ya berapapun kita ngajar nggak bisa gagal, dia vokal kan kasihan gitu. Jadi harus lihat situasi, lihat kondisi kita, apa bakat yang kita miliki. Gitu. Oke, Prof. Yang terakhir, Prof. Kalau kita lihat bagaimana pandangan Prof tentang pendidikan seni, seni mungkin di sekolah dasar, di SMP, apakah memang perlu itu di Indonesia? Gimana menurut Prof? Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ini. Karena serius lah, baik di SD, SMP, apalagi TK, untuk mempelajari pendidikan seni. Karena di sanalah tumbuhnya jiwa-jiwa berani, jiwa-jiwa jujur, jiwa-jiwa mau bicara, spontanitas. Karena gini, seni anak disuruh ke depan. Depan itu keberanian tuh ya. Keberanian, enggak sembarang orang. Iya, bisa tampil di depan. Kalau orang enggak ngerti udah menangis, keluar keringatnya. Ya kan takut orang kalau disuruh tampil tuh kan. Kita aja lah enggak biasa nyanyi, suruh nyanyi. Wah, gimana? Itu banyak hal-hal, indikator-indikator dari segi karakter yang didapatinya. Berani. Keberanian ya. Terus jujur. Terus dia mau saling menjaga dengan teman. Kalau menari contohnya. Iya, karena dia grup ya. Dia grup, dia bagaimana serentak dengan teman. Kalau dia bernyanyi paduan suara, dia nak mau keras sendiri, ada rasa-rasa. Terus kalau latihan sama-sama nunjukkan teman. Jadi di sana terjadilah saling keterkaitan, saling merasakan keakraban. Jadi saya rasa jiwa-jiwa seni ini ada dimiliki oleh anak. Jangan guru mengatakan pada anak, wah kamu nggak ada seni. Dari mana guru itu tahu? Contoh saja, anak TK coba dikasih sepatu merah satu, hijau satu, nggak mau dia pakai. Kan belum kita kasih tahu keseimbangan. Rasa dia ada, nggak mau dia. Dikasih baju lengan panjang satu, lengan pendek satu, suruh dia pakai. Anak TK itu nggak mau, dia gelisah dia tuh. Karena dia tahu ya. Dia tahu ada rasa keseimbangan. Keseimbangan. Terus kita tanya dia. Kita panggil namanya, contohnya si Ani. Ani, pasti dia jawab iya Pak. Sama tuh nadanya tuh, otomatis. Gak mungkin kita bilang Ani, iya Pak. Gak ada orang gitu, jarang. Kalau kita sinilah, iya Pak. Ada keseimbangan itu seni. Terus ada rasa. Terus dia mau pergi kemana, mau jalan, mau sekolah, dia lihatnya ke kaca. Rapi itu enggak, itu seni. Jadi enggak ada orang enggak jiwa seni. Kalau ada guru bilang orang anak enggak punya jiwa seni, gurunya itu yang enggak seni itu.
Berarti semua nggak bisa dia nulis, melukis. Mungkin dia bisa nari, nggak bisa nari. Mungkin dia bisa bernyanyi. Terus apalagi bidang seni? Kalau nggak bisa puisi, intonasi suaranya bagus, enak, suaranya, cara ngomongnya bagus, itu seni semuanya. Jadi saya bilang, kapan kita lepas daripada seni? Nggak ada. Ya. Mulai lahir azan itu iramanya bagus, nikmat itu. Orang mengaji-ngaji itu nilai alunannya. Terus kata orang ada orkes Mozart itu nada-nada yang dikeluarkan itu benar membuat organ saraf-saraf kita tentram, nyaman, berkembang otak kita. Itu ada dipelajari orang. Terus seni orang sakit mendengar lagu, mendengar segala macamnya. Orang yang satu sama-sama sakitnya, obatnya sama-sama diberi yang sama. Satu dikasih musik yang sejuk, yang nyaman. Satu lagi nggak pakai musik, cepat sembuh nggak pakai musik ini. Udah ada penelitiannya. Jadi seni itu sangat berguna. Oleh sebab itu dari TK, SD itu tanamkan jiwa seni. Nanti ke atasnya dia akan mengembangkan rasa. Karena seni itu rasa memahami teman, rasa berteman, tidak mau menyakiti orang. Kan kita bernyanyi supaya orang senang. Kita main musik supaya enak dilihat orang. Gak mungkin kita nyanyi dekat telinga orang kerak-kerak, orang marah, nggak mungkin. Pasti kita ingin enak nggak suara saya, bagus nggak nyanyi saya, gimana gerakan saya tadi. Itu kan semuanya butuh bagaimana dia menyenangkan orang. Tujuan utamanya bagaimana dia bermanfaat. Contoh yang agak lucunya, sampai meninggal kita dibawa dengan tandu itu pakai tulisan seni juga. Tulisan seni. Tiba di kuburan kita ada keramik, itu seni juga. Nggak mungkin orang kuburannya asal-asal aja. Dibawa keramik yang bagus, diwarnai rapi-rapi. Jadi kapan kita pisah dengan seni? Nggak ada. Selagi kita hidup. Berarti sejak TK, sejak kecil itu memang jiwa seni itu memang penting ya dalam kehidupan ya. Jadi guru-guru bangkitkanlah jiwa seni anak itu. Jangan sekali-sekali mengatakan anak itu, wah suaranya jelek, jangan nyanyi, jangan. Sampai besar akan teringat di telinganya. Dia nggak mau naik pentas. Karena mau nyanyi teringat kata-kata orang jelek. Tapi walaupun salah dia bilang, wah perbaiki lagi ya. Menari dia, wah ini bagus tarinya nih, perbaiki. Jadi akan berkembang dia. Anak-anak yang mempunyai suara biasa waktu TK, kalau dibina menjadi suara emas waktu besar. Tapi anak-anak yang punya suara emas waktu kecil, coba kalau disakiti, waktu kecil dimarahi, dibilang jelek, hilang suara emasnya. Berarti kita udah menghancurkan sumber daya manusia yang sangat berguna bagi dia masa depan. Jadi saya bilang bagi ibu-ibu, terutama yang guru TK, guru SD, jiwa seninya memang harus ada. Berarti harus dikembangkan tuan anak ya. Itu. Walaupun matematik, kalau fisika ada seninya. Buat pesawat itu kalau tidak ada seninya, biasanya orang bangunan buat rumah. Kalau tidak ada dengan seni. Kalau nggak ada seni, mau buat pintu masuk bolong aja. Bisa masuk kalau hanya untuk masuk, tapi dibuat hiasannya, digini-ginikan. Jadi nggak ada seni agak lepas ke depan manusia. Penting sekali. Oke. Karena waktu kita terbatas, Prof. Ini Anda selesai pembicaraan kita asik nih, asik. Oke. Baik, Sobat Obsesi, itulah perbincangan kita dalam gelar bicara program Obsesi Seru bersama Profesor Dr. Ardipal MPD, guru besar satu-satunya untuk bidang pendidikan seni di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Prof. Ardipal. Sama-sama, Prof. Hermanto. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.